You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari tunduk kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk cinta kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kembali hari ini kami bersama-sama mendapat kesempatan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Engkau yang mengetahui kelelahan kami, keletihan kami berhari-hari ini. Tapi biarlah waktu ke depan kami khususkan, kami konsentrasikan untuk boleh mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi atau sudah menjelang siang ya buat teman-teman sekalian. Selamat datang. Tentunya anugerah Tuhan yang kalian syukuri boleh ada di kampus ini. Tetapi lagu kita mengingatkan kita, karya Tuhan yang terbesar dalam hidupmu dan hidupku bukan masuk stan. Itu sudah besar, tapi ada yang jauh lebih besar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Kalau kamu cuma ada di stan, tidak kenal Tuhan, maka engkau bukan mengalami apa yang menjadi tema kita. Hari ini kita bicara grace upon grace. Mengerti bahwa anugerah luar biasa Tuhan berikan. Dan kembali kita rindu bukan hanya ada di sini karena kamu pintar, karena kamu dapat kesempatan, tapi lebih daripada itu, kamu kenal siapa penciptamu. Saya jujur tidak terlalu bangga ketemu orang pintar. Kenapa? Saya rasa diri saya juga agak pintar, gitu ya. Ada yang bilang, wah banyak orang pintar. Tahun ini saya keliling beberapa tempat di dalam kebaktian mahasiswa baru. Di UI, UGM, beberapa kampus swasta di Jakarta. Dan hari ini di STAN. Kalian adalah orang-orang terpilih. Teman-teman, di bangsa ini penduduk kurang lebih 250 juta. Yang bisa kuliah cuma kurang lebih 8% di bangsa kita. Dari yang 8% itu, segelintir saja yang saya pikir masuk di STAN ini. Dari yang segelintir itu, kalian segelintir yang Kristen. Terpilih. Sungguh-sungguh terpilih. Tapi pertanyaannya, apakah engkau juga kenal siapa Tuhan yang memilihmu? Tema hari ini akan kita renungkan sama-sama. Kalau kalian agak capek, ya tahan sedikit ya. Saya tahu ini waktu-waktu yang sulit. Cuma dua kemungkinan, kalian tertidur atau saya yang tertidur ya. Ayo saling menjaga. Menguap diperbolehkan. Orang yang menguap masih bertahan hidup. Kalau ngorok cubit ya. Oke. Abang mulai dengan kita melihat sebentar apa yang menjadi tema kita. Kita bicara grace upon grace. Tapi hari ini saya mau fokus seperti lagu kita tadi. Karya terbesar di dalam hidup kita. Kekristenan kurang lebih abad yang kelima memilih lambang berikut. Bisa ditolong next? Kayaknya tidak berfungsi ya. Salib menjadi lambang kekristenan sejak abad kelima. Apa yang menarik dari salib ini? Kenapa kita bicara anugerah, kita juga mau bicara salib.
Saya ingin kita mengerti karya Allah yang besar itu di dalam hidup kita. Ketika dilakukan survei, ini surveinya dilakukan di Eropa, bahkan lebih khusus ada yang mengatakan di Jerman. Waktu dilakukan survei beberapa tahun yang lalu, ternyata orang sudah makin tidak mengerti apa salib itu. Mungkin kau pikir, wih, bukannya orang Jerman yang dulu bawa Injil ke Tanah Batak misalnya ya. Tapi waktu di Jermannya di survei, tidak banyak orang yang mengerti. Next lagi. Waktu di survei, lambang ini lebih banyak yang kenal. Kalian juga kenal ya? 85% tahu lambang ini. Yang tahu salib dan artinya cuma kurang lebih 50% katanya. Sedih juga ya surveinya ya. Next lagi. Lambang ini sampai 90% yang tahu. Dan next lagi. Lambang ini waktu disurvei karena lagi mau olimpiade, sampai kurang lebih 95% yang tahu apa artinya. Karena itu hari ini saya ingin menantang kalian semua untuk melihat kembali. Kalau kita bicara Kristen, kita bicara salib, kita bicara Kristus. Bagaimanakah pengenalanmu terhadap kekristenan, salib terhadap Kristus? Nah, hari ini kita mau lihat sama-sama. Next, di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai 10. Abang ingin kita baca sama-sama ayatnya. Next, kita akan mulai dari ayat yang pertama ya. Saya baca ayat 1, kalian baca ayat 2, kita bergantian sampai ayat 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. 4. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. 8. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita akan belajar 3 hal. Apa arti salib pagi ini? Next, kita akan melihat. Keluarkan semua. Next. Betapa mengerikannya dosa. Betapa ajaibnya kasih Allah, dan satu lagi, betapa indahnya hidup dalam anugerah. Ayat 1 sampai 3 akan mengawali. Next, kita lihat yang pertama. Betapa mengerikannya dosa. Teman-teman, Paulus menulis kitab Efesus kepada jemaat yang sudah percaya, sehingga dia mengajak mereka ingat lagi siapa mereka dahulu di dalam dosa. Ada 2 istilah yang Paulus pakai di situ. Yang satu adalah istilah pelanggaran-pelanggaran, yang kedua dosa-dosa. Pelanggaran berkaitan dengan ada hukum yang dibuat, kamu melanggar. Jadi di dalam Alkitab istilah dosa itu ada beberapa penjelasan. Ada yang dikaitkan dengan pelanggaran, berarti ada hukum yang manusia tidak taati. Tapi yang kedua juga ada istilah yang digunakan hamartia. Ini salah satu istilah yang menarik.
Hamartia itu berarti meleset dari sasaran. Orang kalau kemana harusnya kena yang mana? Yang paling tengah. Nah, waktu dia meleset dari sasaran, tidak tepat pada sasaran, itu disebut hamartia. Itu juga istilah menggambarkan dosa. Abang kasih contoh ya. Saya pegang apa ini? Mikrofon. Gunanya apa? Tahu dari mana? Itu. Ini gunanya untuk mengeraskan suara. Kalian tahunya karena kalian lihat gitu ya. Tapi seandainya nih, kamu orang mudik dari kampung banget, tidak pernah lihat mikrofon seumur hidup, maka tahu dari mana gunanya ini apa? Syukurnya kalau kita beli benda elektronik sekarang disertai sama buku panduan. Siapa yang keluarin buku panduan? Pabriknya, penciptanya. Jadi penciptanya keluarkan, ini loh buku panduannya bagaimana pakai ini. Jadi tujuannya mengeraskan suara. Tahu dari mana? Dari penciptanya. Sekarang coba abang tanya, kalau kamu orang pergi dari kampung gak pernah tahu mikrofon, begitu lihat apa itu? Oh, ini buat gatal. Kalau gatal, numpang tanya, mikrofon ini mencapai tujuannya dicipta? Tidak. Itu namanya hamartia. Tidak mencapai tujuannya dicipta, meleset dari sasaran. Itulah kita. Coba lihat diagram berikut. Next. Keluarkan semuanya. Manusia adalah makhluk yang diciptakan dalam relasi. Pertama, relasi dengan Allah. Yang kedua, relasi dengan sesama. Yang ketiga, relasi dengan diri sendiri. Dan yang keempat, relasi dengan alam. Gampang ingatnya. Sekarang ayo senam pagi sebentar, biar gak ngantuk. Allah menciptakan manusia, atau manusia dicipta pertama untuk menyembah Allah, kata mengasihi sesama, menerima diri, memelihara alam. Ayo coba ya. Menyembah Allah, mengasihi sesama, menerima diri, memelihara alam. Itu ordernya. Allah disembah, sesama dikasihi, diri sendiri diterima, alam dipelihara. Lihat apa yang terjadi. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia meleset dari sasaran. Allah dibuang. Masih ingat waktu Adam mendengar langkah Allah di taman, maka dia lari sembunyi. Sesama harusnya dikasihi. Tapi begitu Adam ditanya, Adam kau makan buah pohon itu, siapa yang Adam salahin? Hawa dan ular. Oh, baca Alkitabmu baik-baik. Adam tak ngomong kau ular. Siapa yang Adam salahkan? Allah. Adam bilangnya apa? Waktu ditanya, Adam kau makan buah pohon itu, saya pikir apa Adam nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Maksudnya bahasa Tuhan. Coba kalau saya tanya sama kalian, Dek, tadi pagi sarapan ya? Jawabnya apa? Iya atau tidak? Adam ditanya, Adam kau makan buah pohon itu, harusnya jawabnya apa? Iya Tuhan, kenyang. Gitu ya. Kalau Adam ditanya, Adam kau makan buah pohon itu, dia bilang apa? Wanita yang kau tempatkan di sisiku, Tuhan singa-singa si cewek. No woman no cry. Siapa yang akan kalahkan? Hawa. Tuhan. Coba kalau saya tanya, Dek, kau makan nggak? Sarapan nggak dari pagi? Ibu kos, apa hubungannya gitu ya? Itu sama, itu B. Pernyataan A benar, B benar, tapi tidak ada hubungan di bawahnya. Tapi Adam mengaku juga, wanita yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi aku makan dari buah pohon itu, makanya aku makan. Ngaku juga akhirnya. Lihat manusia di dalam dosa, bukannya mengasihi sesama. Masih ingat Kejadian 4, seorang abang tega bunuh adiknya sendiri. Diri sendiri harusnya diterima, tapi banyak orang sulit terima dirinya. Oh Tuhan, kenapa saya begini? Abang banyak layani anak SMA. Anak SMA gitu ya, katanya lagi cari identitas diri. Kalian juga baru lulus SMA kan? Beberapa dari kalian. Jadi kadang-kadang gitu, kalau lihat cermin mulai, oh Tuhan,
Serius gak sih kau ciptakan aku? Tuhan, yang mana hidung? Yang mana hidung Tuhan? Masa mukaku hidung semua? Bisa begini. Manusia tidak bisa terima diri, sehingga dia menyalahkan. Ada anak SMA gitu, abang aku dibilang jelek. Saya tengok emang agak jelek. Mau gimana ya? Isinya begitu. Saya bilang gini, tapi ingat Alkitab mengatakan kamu berharga. Jadi kalau kamu dibilang jelek sama orang, jangan merasa dia, ya itu urusan dia gitu ya. Kamu harus punya harga diri dari Tuhan. Kamu berharga. Masalah casing itu masalah nomor 2. Jangan salahkan juga, manusia selalu gini, gak pernah aku yang salah. Selalu dia bilang, mama sih jelek, bapak sih jelek, makanya aku jelek gitu ya. Salahkan lagi orang lain. Jadi saya bilang sama dia, ingat, kamu berharga. Puji Tuhan, ayat firman Tuhan bukan gitu ya. Karena engkau ganteng dan cantik dalam mataku. Bukan begitu kalimat Tuhan. Kalau begitu ayat firman Tuhan baik kita nggak masuk ya. Ayat firman Tuhan apa? Engkau berharga. Bukan masalah fisikmu, tapi lebih dalam esensi kemanusiaan. Engkau berharga. Ada yang masih merasa kurang harga diri di sini? Oh, agak naik dikit harga dirinya. Kenapa? Masuk stan. Coba kalau masuk BSI. Ya, kurang harga diri. Apakah anak stan lebih berharga dari yang lain? Oh, sama. Hati-hati kalau kau taruh harga dirimu pada stannya. Taruh harga dirimu pada Tuhannya. Di stan ada sistem DO. Begitu DO dari stan, bunuh diri. Ya, kenapa? Oh, aku tidak ada lagi hargaku. Doh, hargamu stan aja. Hargamu yang paling utama kamu milik Tuhan. Jadi jangan kemudian merendahkan. Saya sebut BSI tadi bukan merendahkan BSI. Teman-teman saya ngajar di BSI dan bagus juga. Saya lihat beberapa alumni dari kampus saya dari UI ngajar di sana. Jadi ada kualitas juga, ada mutu juga. Jadi bukan masalah kuliah di mana. Masalahnya waktu kamu kuliah di mana, kamu kenal Tuhan atau tidak. Jadi saya bilang anak itu jangan takut orang bilang jelek. Kalau ada yang bilang jelek, tanam tangannya. Keluar aku bilang dia. Kamu orang jelek. Masalahnya bukan dia, di mana? Benar ya? Loh, penciptamu bilang kamu berharga. Siapa dia yang tahu tidak berharga? Jadi jangan harga dirimu begitu ya. Alam harusnya diapain? Dipelihara. Itulah, dosa itu bikin kita goblok teman-teman. Dosa bikin kita bodoh. Coba bilang sama temanmu, dosa bikin kita goblok. Bilang sebelahnya. Kita, bukan kau ya, kita masuk tidak kau. Dosa bikin kita goblok. Alam harusnya diapain? Dipelihara. Begitu manusia jatuh dalam dosa, Allah dibuang, alam disembah. Goblok. Lihat pohon besar, permisi dulu Bung ya, rokok-rokok dulu Bung. Pohon dikasih makan, pohon dikasih rokok, yang makan kucing. Kadang-kadang saya pikir itulah gilanya manusia ya. Allah dibuang, alam disembah. Ini bang, aku punya batu ini yang jaga hidupku. Dikasih jimat sama bapakku dari kampung ini bang. Ada batu di kantong, kemana-mana bawa batu. Iya ya, kau dipelihara sama batu. Goblok. Ini banyak juga nih ya. Mungkin karena kau masuk stan berapa kali kampungmu mati. Pesta kalian. Udah masuk pesta dikasih lah ini nak ya buat jaga badan. Ada yang begitu, dikasih jimat sama orang tuanya buat jaga badan. Dan kalau mau jaga badan minum vitamin. Minta bapak mama vitamin aja. Banyak orang membuang Tuhan, menyembah alam. Pegang alam itu. Oh ini yang jaga saya. Belum lagi ada yang pagi-pagi bang buka begitu pagi-pagi bukannya baca firman. Apa bintang minggu ini? Oh Capricornus. Jangan kau deket-deket Pisces. Dia ikan nanti kau basah. Ampun. Inilah manusia ya, meleset dari sasaran. Kau bisa ketawa karena mungkin kau lakukan juga. Iya aku yang itu bang, aku juga. Tapi itu ada orang kenalan. Abang apa? Apa? Saya aneh. Abang bintangnya apa?
Capricornus. Oh, nggak cocok kita bang. Belum ngobrol udah nggak cocok. Hidupnya ditentukan oleh bintang. Goblok. Itulah manusia di dalam dosa. Perhatikan, next. Ini kalimat Paulus. Perhatikan, siapa saja yang berdosa. Paulus pakai 3 kata ganti orang. Kamu, kami, mereka. Kalau kamu, masuk kami. Kalau kami, nggak masuk kamu. Kalau kamu dan kami, nggak masuk mereka. Jadi kalau sudah kamu, kami, mereka, siapa lagi? Next. Dosa sifatnya universal. Yang pintar berdosa enggak? Jangan kau pikir kau masuk stan enggak ada dosamu. Aku masuk stan bang. Tambah pintar kau, tambah mungkin bisa berdosa lebih ringan. Coba yang lulusan SD sama lulusan TK, dosa maksimalnya apa? Saya nggak bikin dosa yang ringan ya. Tapi apa? Paling ya bacok anak tetangga, injak anak RT. Kalau anak stan dosanya apa? Oh masuk Kompas, melakukan pembukuan ganda. Kadang saya mikir kalau orang cuma pintar, tapi hatinya tidak dia serahkan kepada Tuhan. Ingat, kau mungkin pakai kepintaran untuk merusak orang lain. Jangan melihat, oh karena dia mahasiswa. Kadang-kadang kita lihat tampangnya, cakep kali itu, pasti nggak berdosa itu. Tunggu dulu, mungkin lebih berdosa dia. Dia dosa dengan kecantikannya, dengan ketampanannya. Next, lihat lagi fakta dosa. Lihat sumbernya. Ada 3 hal. Mengikuti jalan dunia ini, mentaati penguasa kerajaan angkasa, dan hawa nafsu daging. Ini masih ayat 1-3 loh. Tapi abang ganti yang digarisnya. Next, coba lihat kesimpulannya. Dosa itu intinya hidup jauh dari Allah. Mengikuti iblis, mengikuti dunia, dan mengikuti hawa nafsu. Perhatikan, kalau kalian lihat 3 hal ini, numpang tanya. Yang mana internal, yang mana eksternal? Dunia, internal, eksternal? Eksternal. Iblis, eksternal. Internalnya apa? Hawa nafsu daging. Berarti kita butuh Allah. Karena ada yang bilang begini, oh aku nggak dosa, ini ada pengajaran aneh-aneh. Oh aku nggak dosa bang, yang dosa itu karena sebenarnya di dalam diriku ada roh kenajisan. Aku sih nggak najis bang, tapi dalam diriku ada roh kenajisan. Kalau begitu, siapa yang harus ikut KKR? Kau apa roh kenajisan? Kadang-kadang dosa kok kita lempar lagi sama yang lain. Aku sebenarnya aku sebenarnya orangnya baik bang, cuma ada roh iri hati. Kalau begitu siapa yang harus bertobat? Kau atau roh iri hati? Jangan dipisah. Karena itu sumbernya dosa adalah kita yang terpisah dengan Allah, yang berontak kepada Allah, didukung oleh iblis dan dunia. Ingat, iblis sama dunia di luar. Kalau dosa karena iblis, yang ikut KKR iblis saja. Siapa yang mesti tobat? Iblis. Oh iblis bertobatlah. Itu bukan aku, kau. Gara-gara. Ingat ya, Hawa tidak disuruh iblis makan dengan cara memaksa. Hawa memilih, iblis cuma goda. Enak tuh buah kayaknya, coba lihat. Enak kan? Iblis nggak begini. Makan kau, makan kau. Enggak. Kalau iblis, salah iblis. Dia kan, kadang-kadang kita baca Alkitab kita pikir dosa iblis lah. Iblis dikambing hitamkan. Sudah hitam mungkin ya. Bukan berarti yang hitam dosa ya. Ini gambaran manusia terpisah dengan Allah. Next. Yang paling penting adalah aku. Next lagi. Fokusnya adalah aku. Next. I am everything. How do you spell sin? S-I-N. Next. What is sin? Next. Sin is the I in the center. Benar juga ya? Aku yang paling utama. Next. Yang paling penting, yang paling utama, aku puas, aku senang, aku untung, aku aman. Akulah segala-galanya. Bukan Tuhan, bukan sesama. Dan ingat, akibatnya betapa mengerikan.
Dosa dikatakan next, sifatnya memperbudak. Next lagi. Dosa sifatnya membelenggu. Seperti orang yang sulit keluar. Mau keluar tapi sulit buat keluar. Saudara tahu bagaimana cara nangkap monyet? Pernah lihat monyet? Jangan bilang di sebelahku ini bang. Enggak ya. Pernah lihat monyet? Gimana cara nangkap monyet? Di India ada satu cara yang menarik. Jadi dibikinlah di dalam sebuah kotak kecil ada bolongan, lubang. Lalu lubang itu ditaruhlah di dalamnya makanan kesukaannya monyet. Apa makanannya? Kita tahu. Bisa nggak tahu? Kacang. Ditaruhlah di dalam. Lalu monyet itu dia masukkan tangannya, dia peganglah pisang atau kacang, dia tarik keluar, nggak bisa. Saya punya gambarnya next. Tapi maaf ini monyet agak keren ya. Berhamil. Tarik susah keluar. Monyet punya pilihan apa? Lepaskan lalu dia bebas, atau sampai pagi pegang begitu dan besoknya tertangkap dengan damai sejahtera. Dan kalian tahu lebih banyak monyetnya besok paginya tertangkap dengan damai. Inilah gambaran dosa. Saya mau lepas tapi mengikat begitu rupa. Oh enak, oh bang ini enak kali. Saya melayani satu anak, ayo deh hapuslah pornografi itu. Susah bang. Kenapa susah? Downloadnya lama. Ya ampun. Apa yang sedang mengikatmu saudaraku? Next. Mungkin ini yang mengikatmu. Ada yang bilang, oh bang saya enggak lah, saya merokok itu ya ikut-ikut aja lah. Saya merokok sosial. Social smoker. Saya bilang hati-hati deh. Dosa itu membelenggu. Oh enggak bang. Saya bilang oh betul tidak? Iya bang aku mah bebas-bebas aja. Oke sekarang coba tinggalkan rokok. Susah bang. Itu namanya terbelenggu goblok. Kalau kau susah tinggalkan itu namanya terbelenggu. Banyak orang yang berpikir oh dia pintar tapi dosa memang bikin kita luar biasa bodohnya. Tahu tidak boleh. Tahu tidak benar, tapi dilakukan. Apa kurang besar tulisannya? Merokok dapat menyebabkan segala macam. Kadang-kadang saya pikir lucu juga kita ya. Bisa baca. Saya tanya satu adik, kenapa kau merokok? Ya bang, yang jantan. Ayam kau ya. Kok gitu logikanya? Ngeri. Atau mungkin yang sedang mengikat kita. Next, ini juga bisa mengikat. Jangan kau pikir ini, oh ini smartphone. Tapi bisa jadi smartphone menjadi goblok phone. Karena dengan smartphone yang sama, engkau dan saya bisa jatuh dalam dosa. Apa isi smartphone? Next, ini namanya smartphone, but not smart. Makanya satu waktu di satu KKR saya dengar hamba Tuhannya bilang begini ya. Ini pengakuan dosa. Dia bilang mari kita mengaku dosa, ini acara remaja. Lalu kemudian dia bilang Tuhan, Kau maha tahu. Itu berarti kau tahu segala sesuatu. Kalau dia bilang, kalau begitu Tuhan, itu berarti kau tahu apa isi HP kami, apa isi laptop kami, apa isi flash disk kami. Kalau itu hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, tolong kami buang, tinggalkan. Siapa yang berani mengatakan Tuhan, HP-ku bagi kemuliaan Tuhan? Jangan-jangan HP ini, HP yang kamu miliki, membuatmu jatuh dalam dosa dan membelenggu. Next. Atau mungkin dibelenggu sama belanja. Boleh gak sih belanja? Boleh. Tapi kalau kecanduan, itu yang ngeri. Next, ini wanita-wanita. Drakor. Boleh gak nonton drama Korea? Boleh. Masalahnya kadang-kadang kecanduan. Baca Alkitab 5 menit ngantuk. Nonton drama Korea 1 malam 3 seri, melek. Besok dia baper, dia putus pacar kau yang baper, bodoh. Next, ini kan, I'm so tired but can't stop watching. Opa, oma, sarang semut, sarang tawon. Next, abang nggak kenal ini siapa ya. Next lagi lah, saya cuma cari-cari aja. Next, kadang-kadang nggak masuk akal saya. Ya memang saya bukan penggemar ya, istri saya penggemar. Jadi pernahlah sebagai suami yang baik coba
Nonton apa sih deh? Ini Bang Korea. Boleh nggak aku nonton sama? Saya nonton lagi tuh. Aduh, ini apa sih? Cowok kok cantik. Bingung nggak Bang ya? Ada yang cantik banget gitu ya. Wajahnya itu licin banget gitu. Itu nyamuk nempel, lalat nempel, kepleset itu. Boleh nonton? Boleh. Tapi bisa jadi ini membelenggu. Hati-hati. Next. Ini bisa membelenggu? Next lagi. Tadi kau bilang, cewek-cewek itu. Nih kau. Hati-hati. Boleh main game? Main game bisa melek. Baca Alkitab 2 ayat, 3 ayat. Gitu ya. Kalau ditanya, deh, kau udah saat teduh pagi ini? Ya Bang, teduh. Saking teduhnya hidup ini ya. Tapi kalau main game ketemu orang pun gitu ya, bisa sombong. Udah level berapa kau? Udah bisa jual karakter nggak? Ya ampun. Ada orang membagikan kebanggaannya dari hal-hal seperti itu. Tenang, itu bawah. Bukan teroris. Next. Nah, ini juga jadi pergumulan banyak orang. Next, hati-hati ya. Hati-hati sama pornografi. Ini realita. Dulu waktu saya masih remaja, statistiknya 7 dari 10 remaja pria terjebak pornografi. Sekarang statistiknya udah lain. 10 dari 10 remaja pria terjebak pornografi. Dan mungkin juga banyak wanita yang sudah mulai terjebak kali ini. Hati-hati ya. Ini generasi yang sangat lonely. Kebutuhan akan mengisi kesepian menjadi hal yang mengerikan. Salah satunya adalah dengan pornografi. Website Kristen jarang nambah. Memang website Kristen juga sepi ya. Website gereja apa isinya? Upload warta, kasih tahu siapa mati gitu ya. Apa? Gerejamu punya website? Kadang-kadang saya sedih juga, gereja nggak punya website, tapi website porno sehari bertambah 2000 website. Jadi kadang-kadang nggak ngejar. Next, hati-hati ini juga banyak. Lagu Boti. Sorry yang dari lagu Boti ya. Gak apa-apa lah bang, laki sama laki yang penting kan kasih sayang. Dosen saya dulu waktu saya studi di Eropa, dia bilang begini, please keep in your mind, when God first created human, He created Adam and Eve, not Adam and Steve. Bukan Adam sama Steve gitu ya. Hati-hati, teman-teman, kita mesti menyikapi. Kalau ada yang punya pergumulan seperti ini, cari bantuan. Jangan merasa aman. Next, ini juga melanggar. Harusnya seks dinikmati dalam pernikahan, tapi banyak orang menikmatinya sebelumnya. Banyak yang suka kado sebelum ulang tahun. Ngerti ya? Ada kado itu excitednya waktu ulang tahun dibuka kan? Jangan sebelum ulang tahun dibuka kayak anak kecil kau. Kado orang pun kau buka. Nah ini jadi pergumulan. Hati-hati. Tidak heran Alkitab mengatakan next. Upah dosa adalah maut. Dosa membawa ketidakpastian, kekosongan dan seterusnya. Next, membawa maut. Kita lihat ayat-ayatnya. Next. Lihat yang abang garis bawahi, masih ayat 1-3. Dosa, pelanggaran, durhaka harus dimurkai. Next, Alkitab berkata, upah dosa ialah maut. Perhatikan teman-teman, begitu mengerikannya. Dosa membawa keterpisahan dengan Allah. Perhatikan gambar ini. Next. Waktu saya pertama kali dapat gambar ini, balik ke gambarnya dulu. Waktu pertama kali saya dapat gambar ini, kalian bisa googling. Ini judulnya Peter Drowning, Petrus tenggelam. Waktu awal saya nggak ngerti gambar ini, dan waktu saya mengerti, saya tersenyum, saya terharu, saya nangis. Tuhan betapa mengerikannya dosa, tapi yang luar biasa, Allah mengulurkan tangannya
Ini gambarannya itu yang di luar air Yesus sebenarnya ya. Jangan kau lihat, oh Yesus yang tenggelam, salah lihat tau. Enggak. Itu yang di luar air Yesus. Lalu Petrusnya lagi tenggelam, makanya gak kelihatan. Kita kayak Petrus itu dalam dosa tenggelam gitu ya. Tidak bisa menyelamatkan diri, Tuhan sedang mengulurkan tangannya. Kenapa? Next. Karena kekristenan menyadari manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu engkau dan saya butuh grace. Ajaran grace khas Kristen. Semua agama lain tidak ada yang mengajarkan grace. Karena apa? Karena agama yang lain mengajarkan usahakanlah baru kau selamat. They will never talk about grace. Kita bicara grace. Kenapa? Karena saya dan saudara sudah mati dalam dosa, tidak berdaya, tidak bisa selamatkan diri sendiri. Kita butuh anugerah Allah. Yang bisa menyelamatkan kita adalah Allah sendiri. Semua agama bicara keselamatan. Tapi ingat, semua agama mengatakan, do something, then God will give you salvation. Kristen mengatakan tidak. Bukan apa yang aku lakukan yang membawa aku selamat, tapi apa yang Yesus lakukan itu yang menyelamatkan. Bisa lihat bedanya? Beda sekali. Karya terbesar itulah yang selamatkanku, bukan karyaku yang bisa melakukan sesuatu. Karena itu perhatikan ritme ayat berikutnya. Saya lebih cepat di sini ya, next. Betapa ajaibnya kasih Allah. Perhatikan, next. Ada kucing ikut ibadah ya. Wow. Ada yang bisa tolong mungkin keluarkan dia. Perhatikan ayat 1 bilangnya apa? Ayat 4 kalimatnya dimulai dengan tetapi. Kalau dengar kata tetapi, mana yang penting? Sebelum tetapi apa sesudahnya? Biasanya sesudahnya ya. Dia cantik bang, pintar, kaya, tapi sudah mati. Benar belakang ya? Nah, tapi ini beda. Tadi kalimatnya ayat 3 ditutup. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tiba-tiba ayat 4 mengatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, not because what you've done, tapi karena apa yang Yesus lakukan. Next. Saya suka kumpul gambar ya, keluarin 2 gambar ini ya. Dosa itu masalah kita, tapi solusinya dari mana? Dari Allah. Jesus Christ, the God solution for your sin. Kita gak punya solusinya, kita butuh Allah. Searching for the answer to life, Jesus. You have found Him. Cari di mana nih keyboard S-nya 2 begitu ya? Demi kepentingan ilustrasi. Next. Baca sama-sama. 1, 2 ya. Yesus Kristus. Inilah mengapa Kristen fokusnya sama salib. Kita tidak fokus kepada timbangan. Apa yang kau lakukan dan aku lakukan ditimbang-timbang bisa selamat. No. Kristen fokusnya kepada salib. Karyanya Allah yang selamatkanku. Dengar istilah yang kalian mulai nyanyikan tadi. Karya terbesar itu yang selamatkanku. Not my word, but God's word in Jesus Christ. Next, baca lagi. 1, 2 ya. Bukti kasih Allah. Next, kita lihat lagi. Yuk kita baca lagi. 1, 2 ya. Allah menebus manusia melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Satu-satunya jalan keselamatan kepada Allah. Next. Waktu pertama kali saya dapat gambar ini siluet hidup Yesus. Tapi pertanyaannya, di mana Yesus bilang sudah selesai? Di kayu salib ya. Ini dari lahir sampai bangkit. Yesus tidak bilang sudah selesai di palungan. Kalau dia bilang sudah selesai di palungan, lari ke gembala. Dia ngomong udah selesai, lari gembala. Kalau Yesus datang buat lahir, selesainya di mana? Di palungan. Udah selesai.
Dia tidak bilang sudah selesai, habis kasih makan 5.000 orang, lalu Yesus bilang sudah selesai. No. Kalau begitu kita nggak selamat, gendut dia. Makan doang. Yesus tidak bilang sudah selesai, habis dia jalan di atas air, dia bilang sudah selesai. Dia bukan datang buat narkoba. Yesus bilang sudah selesai di atas kayu salib, karena disitulah hutang dosamu dan hutang dosamu dia bayar lunas. Bukan kamu dan saya yang bayar. Kita tidak mampu selamatkan diri. Next. Kita baca sama-sama apa yang terjadi di kayu salib. 1-2 ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan. Dia menggantikan kita. Next. Yesus membayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita. Next. Ini pendeta Billy Graham, almarhum. Kalimat yang saya selalu ingat, dia katakan, salib adalah bukti termulia kasih Allah. Salib menyingkapkan kasih terbesar dalam dunia. Itu yang ditangkap dalam lagu karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Lagu itu tidak bisa dipinjam oleh agama lain, karena mereka tidak punya konsep pengorbananmu yang selamatkanku. Semua agama konsepnya apa? Pengorbananku yang selamatkanku. Bukan begitu Kristen. Perhatikan kalimat berikut. Next. Dengan pengorbanannya di kayu salib, Yesus ingin mengatakan kepadamu, aku mengasihimu. Next. God loves you. Jesus loves you. No question. Dia buktikan itu di kayu salib. Kan itu perhatikan ayat ini. Next. Perhatikan ayat 7, ayat 4 sampai 7. Perhatikan yang abang buat warna merah. Nanti kalian lihat lagi di rumah. Keselamatan yang diberikan kepada kita punya 3 dimensi. Dulu, sekarang, akan datang. Karena itu keselamatan kita bukan mudah-mudahan. Pasti. Kalau keselamatan karena pengorbananmu, aku dan kamu, maka engkau dan saya tidak bisa memastikan keselamatan. Kenapa? Kadang-kadang kita baik, kadang-kadang kita tidak baik. Lebih banyak baiknya apa tidak baiknya? Jadi tidak selamat. Kalau kebaikan kita bisa menyelamatkan, saya yakin tidak banyak dari kita yang selamat. Tapi karena keadilan Allah, kasih Allah, Dia selamatkan. Next. Keselamatan kita kekal, dimensinya dulu, sekarang akan datang. Next. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Janjinya apa? Next. Ini. Tolong next. Hidup kekal. Tadinya binasa, dimurkai. Ayat 4 sampai 7. Sekarang hidup kekal. Bagian terakhir, next. Kita tutup dengan ayat 8 sampai 10. Judulnya apa? Betapa indahnya hidup dalam anugerah. Next. This is grace upon grace. Perhatikan ayat 8. Next. 2 bagian saya garis bawahi. Percaya atau iman dan pekerjaan baik. Apa bedanya Kristen sama agama lain? Saya simpulkan dengan kalimat ini. Next. Kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Kita diselamatkan bukan karena melakukan perbuatan baik, tetapi. Jadi jangan kau pikir, oh Kristen tidak mengajarkan perbuatan baik. Kristen mengajarkan perbuatan baik, tapi tempatnya bukan syarat keselamatan, respon keselamatan. Karena syarat keselamatan adalah percaya pada karya Kristus di kayu salib.
pengorbananmu. Aku percaya pengorbananmu yang selamatkanku, bukan kebaikan. Paulus menutup pasal 2 dengan ayat ini. Next. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Perhatikan gak dua istilah? Diciptakan, buatan. Abang tutup dengan dua kalimat ini. Next. Di perjanjian lama ada penciptaan. Kalau saya mencipta sebuah benda, contoh saya cipta mic ini. Begitu mic ini dicipta, ini punya siapa? Punya yang cipta. Di perjanjian baru, next, ada konsep diciptakan lagi. Konsep kedua, penebusan. Ini dua konsep besar di Alkitab kita. Penciptaan dan penebusan. Apa artinya penebusan? Ini istilah ekonomi. Kalau ada sebuah benda terjual tergadai, apa artinya menebus? Menebus berarti saya bayarkan sejumlah uang atau saya tukar barang supaya benda yang terjual tergadai itu bisa kembali jadi milik saya. Di dalam konsep penciptaan dan konsep penebusan, dua-dua ada konsep kepemilikan. Itu ditegaskan di ayat ini. Dicipta saja kita miliknya Allah. Allah bukan hanya cipta, Dia tebus kita. Jadi kalau di stempel kayak 2 kali di stempel, inilah caranya Paulus mengatakan, karena kita ini buatan Allah, kita, tapi kemudian kita diciptakan lagi dalam Kristus, ditebus. Seolah Paulus bilang, tak, kamu milik Allah. Dicap lagi, kamu benar-benar milik Kristus yang disiapkan untuk pekerjaan baik. Jadi teman-teman kalau menyadari Efesus 2 ini, saya pikir tema kalian sangat tepat. Grace upon grace. Terus anugerah Allah yang kita alami. Karena itu next, apa respon kita? Next, saya pikir ini harusnya jadi respon kita. Menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati kita. Saya dulu gak ngerti apa sih terima Yesus. Saya dari kecil Kristen, tapi kemudian dalam perjalanan iman saya sadar saya cuma Kristen KTP, Kristen tanpa pengenalan akan Tuhan, Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, Kristen KTP, Kristen tanpa perubahan. Saya mengakunya Kristen, tapi saya tidak mengerti apa artinya jadi Kristen. Saya pikir perbuatan baik saya yang menyelamatkan saya. Sampai saya mengerti, saya simpulkan dalam 2 hal. Apa artinya terima Yesus? Pertama, next. Yuk kita baca 1-2 ya. Percaya. Orang yang terima Yesus berarti dia sungguh-sungguh percaya. Tidak ada juru selamat lain. Tidak ada jimat-jimat. Tidak ada itu begu-begu. Tidak ada yang namanya bintang-bintang. Yang saya ikuti, yang saya percaya cuma Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang hari Minggu ke gereja, hari lain ke dukun. Itu bukan Kristen. Itu mempermainkan Tuhan. Orang percaya itu kayak gini. Next, ini gambarnya percaya. Seperti anak yang benar-benar menyerahkan diri kepada bapaknya. Tentu bapaknya mesti bapak yang baik ya. Pas anaknya lagi lompat, telepon bunyi bentar ya, gitu ya. Percaya itu berarti berserah penuh. Ini yang pertama. Yang terakhir, yang kedua. Apa artinya terima Yesus? Next. Bagi saya ini terima Yesus. Bertobat sungguh-sungguh. Pertama percaya Yesus, tapi terjadi perubahan hidup. Itulah pertobatan. Alkitab mengatakan ada yang ditanggalkan, ada yang dikenakan. Bukan tinggalkan ya, karena istilah yang saya ambil ini dari Efesus 4. Paulus menggunakan istilah seperti ganti baju. Ada yang ditanggalkan, ada yang dikenakan.
Next lagi. Kita lihat beberapa ayat penutupnya ya, slide penutup. Kita mesti mengatakan yes to God, no to sin. Next, baca ayat ini sama-sama. 1, 2, ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama. Pertama kali saya dapat ayat ini SMA kelas 2 kalau saya tidak salah ingat. Saya pikir wow, berat banget ya. Kalau saya bilang saya dalam Yesus, berarti hidup saya mesti mirip Yesus. Bukan mirip guru agama, bukan mirip pendeta, bukan mirip bapak mamamu. Orang tua bisa gagal jadi teladan, pendeta pun bisa gagal jadi teladan. Karena itu seolah-olah Yohanes mengatakan, kalau kau katakan kau dalam Kristus, hiduplah sama seperti Kristus hidup. Dalam hal apa? Next, cara belajarmu. Next, caramu bergaul. Next, kalau kau sudah pacaran, cara berpacaranmu. Kamu menunjukkan kepada dunia siapa Yesus yang sudah menyelamatkan. Saya menantang kita semua, lihat lagi hidup kita. Sudahkah engkau terima Yesus? Sungguh, supaya engkau alami anugerah demi anugerah, grace upon grace. Video singkat terakhir ini akan menyimpulkan khotbah saya. Setelah video ini mohon musik naik dan kita akan berdoa bersama. Silakan. Suaranya boleh dikeraskan. Aku menciptakan segala sesuatu, alam semesta, dan kamu. Aku telah memberimu kepribadian. Aku membuatmu murni, rumit, dan setiap hari aku memberimu hidup. Aku mengasihimu, tapi sesuatu telah terjadi. Kamu telah selingkuh. Kamu tidak percaya padaku. Kamu telah berdosa. Kamu memisahkan dirimu dariku. Dan meskipun kamu masih hidup, kamu perlahan-lahan sekarang. Jadi kamu mencari hal-hal lain. Untuk mengisi kekosongan, tetapi tidak ada yang berhasil. Itu hanya akan membunuhmu dengan lebih cepat, dan itu semakin dan semakin memisahkan kita. Apa yang sedang kamu cari? Aku tidak ingin kamu mati. Aku menciptakanmu bukan untuk dibinasakan, tapi untuk mengenalku. Jadi aku menjadi salah satu dari kalian, sebuah ciptaan yang rapuh. Aku digoda, tetapi tidak pernah berdosa. Aku datang untuk menyelamatkan kamu. Kamu telah sangat berdosa. Dan karenanya ada harga yang harus dibayar. Seseorang harus mati, kamu atau aku. Jadi aku mengambil dosa dan menukarkan hidupku untuk kamu. Dan aku mati menggantikanmu. Karena aku mengasihimu.
berkatalah kepadaku, aku akan mengampunimu dan memberimu hidup kekal. Aku mengasihimu, dan aku melakukan semua ini untuk memiliki hubungan pribadi denganmu. Maukah kamu mengikut aku? Biarlah tantangan ini boleh saudara dan saya jawab di hadapan Tuhan. Mari tunduk kepala, kita akan meresponi firman Tuhan. Dengan lembut saya ajak kita nyanyikan lagu ini, refrainnya saja. Katakan di hadapan Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan yang selamatkan. Meskipun engkau dan saya begitu berdosa, tapi Tuhan datang mengasihi, memberi hidup, supaya engkau dan saya pulih dan kembali kepada Allah. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagumi. Sekali lagi dengan lembut katakan refrennya, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Tuhan yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagumi. Waktu semua tunduk kepala di hadapan Tuhan, biarlah kita tidak usah lihat ke kiri kanan. Kita akan memberi keputusan di hadapan Tuhan. Saudara tidak bisa mengambil keputusan untuk hidup orang lain. Saudara hanya bisa mengambil keputusan untuk hidupmu sendiri di hadapan Tuhan yang mengenalmu. Izinkan saya pagi hari sebagai hamba Tuhan memberikan 2 pertanyaan untuk saudara jawab di hadapan Tuhan. Siapa yang berkata di hadapan Tuhan hari ini, Tuhan di sini saya. Selama ini saya hidup menikmati dosa. Mungkin saya dari kecil Kristen, saya sudah ke gereja, tapi sebenarnya hidup saya adalah hidup yang mengalami perubahan, hidup yang tidak jelas, hidup yang menikmati dosa. Dan hari ini Tuhan, saya bersyukur, saya mendengar berita Injil anugerah. Bukan apa yang aku lakukan, tapi karya-Mu di kayu saliblah yang menyelamatkan. Hari ini saya mau buka hati untuk pertama kali buka hati menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga saya mau bertobat, menanggalkan manusia yang lama, mengenakan manusia yang baru, tidak lagi hidup terus di dalam dosa. Ini saya. Jika ada adik-adikmu yang hari ini mau ambil keputusan ini, bagi kalian yang pertama kali yang terima Yesus dalam hidupmu, Abang ingin mendoakan keputusan. Jika hari ini kau sudah dengar firman Tuhan, kau dengar apa artinya terima Yesus, pertanyaannya, maukah hari ini kau buka hati, terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup? Jika ada yang mau ambil keputusan ini, angkat tangan sebentar, saya mau berdoa bagi. Apakah ada? Puji Tuhan. Puji Tuhan, ada lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
hari ini berkata, Tuhan di sini saya. Saya tahu betapa dalamnya saya sudah jatuh dalam dosa, tapi betapa luar biasanya anugerah-Mu yang menyelamatkanku. Tuhan, terima kasih Kau tidak membuangku, tapi Kau menyelamatkanku. Saya mau buka hatiku hari ini. Terima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jika masih ada yang mengambil keputusan ini, angkat tangannya. Puji Tuhan, masih ada. Puji Tuhan. Ada lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tidak usah lihat kiri kanan, karena kau tidak bisa ambil keputusan buat orang lain. Tapi kalau hari ini Tuhan berbicara kepadamu, tinggalkan dosa, buka hatimu, terima Dia. Jika masih ada, sebelum abang berdoa, angkat tangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, masih ada lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ada lagi. Puji Tuhan, masih ada lagi. Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Pertanyaan saya yang kedua, mungkin kalian sudah pernah terima Yesus. Bagi adik-adikku yang sudah pernah dilayani sebelumnya, kau sudah pernah buka hati menerima Yesus, pernah ikut acara semacam ini di gereja, di sekolah. Tapi seiring berjalannya waktu, kau jatuh lagi dalam hidupmu yang lama, mendukakan Tuhan dengan dosa-dosa. Bagi adik-adikku yang sudah pernah terima Yesus, hari ini yang kau butuhkan adalah pembaharuan. Adakah yang berkata, Tuhan di sini saya, baharui saya sekali lagi. Mungkin kau sudah melayani, kau sudah ikut dalam banyak kegiatan rohani, kau sudah pernah buka hati terima Yesus, tapi kau jatuh lagi. Hari ini Tuhan menawarkan pembaharuan. Bagi adik-adik yang ingin dibaharui pada hari ini, abang juga ingin berdoa untuk keputusanmu. Apakah ada? Angkat tanganmu, saya mau berdoa bagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kamu yang sudah pernah terima Yesus, tapi kamu balik lagi dalam hidupmu yang lama. Tuhan mau baharui kau. Tuhan mau kau tinggalkan dosamu. Angkat tanganmu, saya mau berdoa bagimu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi yang berkata, Tuhan saya munafik selama ini. Saya sudah melayani, tapi sebenarnya hidup saya jauh dari Tuhan. Baharui saya Tuhan. Ada lagi yang berkata demikian. Angkat tangan. Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Kita akan nyanyikan referen lagu ini sekali lagi. Saya ingin kita semua berdiri di tempat. Di hadapan Tuhan kita datang dan menyerahkan diri kita. Mari saudara semua kita berdiri. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terlalu, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Taruh tangan kanan kalian di dada kalian dan nyanyikan kembali referen lagu ini sebagai doamu di hadapan Tuhan. Katakan kepadanya, Karya terbesar dalam hidupku, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Dengan segenap hati katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan. Engkaulah harta, Engkaulah harta
Yesus Engkau kukagumi, Yesus Engkau kukagumi. Sekali lagi dengan lebih lembut katakan, Yesus Engkau kukagumi. Bapa dalam surga, hamba membawa adik-adikku kepada Tuhan. Bagi mereka yang hari ini ambil keputusan buka hatinya untuk pertama kali terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, Tuhan Kau pegang mereka. Hidup mereka milik-Mu. Tuhan, biarlah masa muda yang mereka persembahkan menjadi masa muda yang dipersembahkan hanya kepada Tuhan, bukan kepada dosa, keinginan daging dan dunia. Biarlah hidup yang dipersembahkan pagi ini, siang hari ini, semata-mata bagi hormat kemuliaan. Tolong kami menanggalkan manusia lama dan mengenangkan manusia baru yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Hamba menyerahkan adik-adikku juga yang hari ini dibaharui sekali lagi. Mungkin mereka sudah melayani, sudah aktif, sudah pernah ikut kegiatan-kegiatan rohani. Mereka merasa saya sudah hidup bagi Tuhan. Tapi Tuhan yang tahu hati yang terdalam. Mungkin mereka jatuh lagi dalam dosa yang sama. Hari ini Tuhan baharui sekali lagi. Jadikan kami murid-murid-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Biarlah hari ini surga bersuka karena ada orang-orang yang boleh kembali kepada Tuhan. Dan kami berdoa, biar dalam anugerah-Mu terus Kau nyatakan kasih dan kebaikan-Mu di dalam hidup adik-adikku ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang nyata. Bukan karena kami layak, bukan karena kami luar biasa, tapi semuanya karena Engkau Tuhan yang layak. Engkau yang layak menerima puji hormat kami, dan Engkaulah yang sudah menyelamatkan kami. Teguhkan setiap hati. Jika ada tetesan air mata karena dosa yang begitu mengerikan, kami berdoa hari ini, biarlah ada kebebasan, ada pemulihan di dalam kasih-Nya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC.